Rut 1. Pada masa pemerintahan hakim-hakim, ada kelaparan di negeri Israel. Seorang pria dari Betlehem, Yehuda, pergi untuk tinggal sementara di tanah Moab. Ia dan istrinya serta kedua anak laki-lakinya. Nama pria itu adalah Elimelek, dan nama istrinya adalah Naomi. Nama kedua anak laki-lakinya adalah Mahlon dan Kilion, orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Tibalah mereka di padang Moab dan tinggallah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Wanita itu ditinggalkan bersama kedua anak laki-lakinya. Mereka mengambil istri dari wanita-wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut, dan mereka tinggal di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah mereka berdua, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga wanita itu ditinggalkan oleh kedua anak laki-lakinya dan oleh suaminya. Kemudian bersiap-siaplah ia dan kedua menantu perempuannya untuk pulang dari tanah Moab, karena ia mendengar bahwa di tanah Moab Yahwe telah melawat umatnya dengan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia bersama kedua menantunya dari tempat tinggalnya. Mereka menempuh perjalanan kembali ke tanah Yehuda. Lalu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, kembalilah masing-masing ke rumah ibumu. Biarlah Yahwe berbuat kebaikan kepadamu, seperti yang pernah engkau lakukan kepada mereka yang telah mati itu dan kepadaku. Biarlah Yahwe memberi anugerah kepadamu, dan biarlah engkau masing-masing menemukan perlindungan di rumah suamimu." Kemudian Naomi mencium mereka, namun mereka menangis dengan suara nyaring. Mereka berkata kepadanya, "Kami ingin pulang bersamamu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu harus berangkat bersamaku? Masihkah ada padaku anak laki-laki dalam kandunganku untuk menjadi suami bagimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah, karena aku terlalu tua untuk bersuami lagi. Walaupun aku berkata ada harapan bagiku, bahkan jika malam ini aku mendapatkan seorang suami dan melahirkan anak-anak lelaki, akankah kamu menanti sampai mereka menjadi dewasa? Apakah kamu akan tetap menahan diri untuk tidak bersuami? Jangan anakku, sebab jauh lebih mendukakan aku karena perkaramu daripada tangan Yahwe yang telah teracung kepadaku." Maka mereka menangis lagi dengan suara nyaring. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Naomi berkata, "Lihatlah, ipar perempuanmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada ilah-ilahnya. Pulanglah menyusul ipar perempuanmu." Tetapi Rut berkata, "Janganlah mendesakku untuk meninggalkanmu, sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Karena kemana engkau pergi, kesitulah aku akan pergi, dan di mana engkau tinggal, disitulah aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu adalah Elohimku. Di mana engkau akan mati, disitulah aku akan mati dan dikuburkan. Biarlah Yahwe melakukan demikian kepadaku. Bahkan biarlah dia menambahkannya, sekiranya ada yang dapat memisahkan antara aku dan engkau, kecuali kematian." Naomi melihat bahwa Rut telah meneguhkan diri untuk berangkat dengannya. Maka ia pun berhenti berbicara kepadanya. Lalu pergilah keduanya hingga mereka tiba di Betlehem. Pada saat mereka tiba di Betlehem, terperanjatlah seluruh kota karena mereka dengan mengatakan, "Bukankah ini Naomi?" Dan ia berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggillah aku Mara, karena Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Aku pergi dengan berkelimpahan, tetapi Yahwe telah memulangkan aku dengan hampa. Mengapa kamu masih memanggil aku Naomi, sedangkan Yahwe berperkara denganku dan Yang Maha Kuasa telah melakukan yang buruk kepadaku?" Demikianlah Naomi pulang dari tanah Moab bersama menantunya Rut, wanita Moab itu. Dan tibalah mereka di Betlehem pada permulaan musim menuai jelai.